Fondasinya salah, nanti gimana berkat Tuhan itu bisa turun dalam rumah tangga itu. Berkat yang saya maksudkan bukan hanya materi. Langit bukan menjadi langit besi, tanah bukan menjadi tanah tembaga. Lebih dari itu, berkat rohani itu lebih penting. Karena itu yang utama, itu pertama-tama. Kalau Anda sudah jadikan laki-laki itu, Anda biarkan dia mau lakukan apa saja. Nanti ya suatu saat ya, jangan harap Kristus akan memberkati rumah tanggamu. Rumahmu ada tetapi tidak akan homey. Rumahnya ada tapi nggak ada anak tangganya, nggak bisa masuk level berikutnya. Jangan harap Tuhan akan memberkati this relationship. Paling-paling hanyalah liturgi di dalam gereja, tapi berkat itu sungguhan nggak ada. Murnikan hati kami terus Tuhan untuk mengenal-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mendengar suara-Mu. Dan Tuhan Yesus, tanggapi iman kami sekalipun iman kami kecil seperti biji sesawi. Segala gunung pun sanggup Kau pindahkan di hadapan. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami bersekutu dengan Tuhan, jeripaya kami tidak menjadi sia-sia. Makasih Bapa untuk Yesus. Makasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang Kau curahkan. Makasih Tuhan. Setiap hubungan yang geronjalan juga Tuhan muluskan. Percaya Tuhan Yesus memulihkan hati kami, memulihkan jemaat-Mu, dan Engkau juga memandikan setiap jemaat dengan firman. Pakai firman yang sebentar lagi hamba-Mu bagikan. Urapi dengan urapan Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Glory to God. Silakan duduk. Shalom semua. Apa kabar? Senang sekali berada di gereja, bukan nonton Piala Dunia. Tuhan memberkati kita semua ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. 3 kali saya khotbah. Ini judulnya, di depan sini Anda bisa melihatnya. Saya senang sekali dengan kata rumah tangga dalam bahasa Indonesia. Untuk rumah itu utuh, perhatikan anak-anak tangganya. Bahasa Inggrisnya household, satu kata. Saya bermain kata sedikit ya, bahwa you know what holds a house is not the building, is the people. Apa yang membuat satu rumah itu utuh dan homey banget, itu adalah orangnya, anggota keluarganya, bukan gedungnya. Apa baiknya rumah kalau di dalamnya seperti neraka dan juga kalau orangnya berantem melulu. Hari ini kita akan touch on this subject karena saya merasa hari-hari ini yang diserang setan adalah keluarga. Dan keluarga itu penting sekali, adalah unit terkecil dari gereja di masyarakat. Mari kita sama-sama buka Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kita baca. Saya bacakan beberapa ayat lalu saya bacakan semua dulu deh. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri di Alkitab kita. Bunyinya begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Katakan amin. Kenapa pernikahan banyak orang kurang harmonis?
Kita akan belajar hari ini, mari kita selidiki. Ayat pertama dulu yang kita baca tadi, ayat 22 bunyinya, tunduklah hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana patronnya. Jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami, dalam segala sesuatu. Kenapa kok sama Paulus disinggung istri dulu? Padahal dalam tatanan rumah tangga, suami itu kepala. Berarti istri memang berpengaruh, jangan lupa loh. Pertama kali setan berbicara kepada makhluk ciptaan Allah yang paling mulia yaitu manusia, dia ngomong sama Hawa. Karena memang istri itu yang seorang wanita menjadi Hawa keluarganya yang membawa suasana. Makanya itu di kitab Amsal juga dikatakan kalau kita itu menikah dengan istri yang cerewet, yang tukang tengkar seperti air yang menitis terus menerus gitu dari atas, itu bisa annoying bukan anointing. Mendingan hidup di ujung dunia daripada ajak geger melulu. Karena itu istri jangan begitu. Meskipun nanti dosa baru masuk ke dunia ketika Adam makan buah itu, buah terlarang. Hawa udah makan dulu. Tapi seluruh bumi belum jatuh, hanya dia. Tapi waktu pria jatuh, seluruh keluarganya. Itu bicara soal peran ya, bukan bicara tentang superioritas. Tapi wanita itu memang membawa pengaruh. Sangat luar biasa. Karena itu ibu-ibu harus hati-hati. Dan di sini kalau ada wanita bujangan juga, Anda harus bangun karaktermu. Dari sejak muda. Jadilah perempuan yang bijaksana. Jangan suka bocor mulut. Dan jangan jadi wanita yang rusak. Dunia itu rusak baru dipandang benar-benar tidak ada harapan kalau perempuannya sudah rusak. Saya gak berkata itu normal ya, laki-laki rusak itu biasa, enggak. Tapi kalau sama wanita pun rusak, ini berarti dunia sudah bejat. Paham maksud saya? Zaman dulu, laki-laki selingkuh. Zaman sekarang, perempuan juga player. Gak hanya playboy, tapi ada playgirl. Nah itu sudah parah, berarti sekarang kita lihat memang dunia sudah bejat menjelang kiamat. Wanita itu sebagai satu takaran bahwa nurani mereka itu sebenarnya lebih luar biasa. Karena wanita dicipta untuk menjaga. Dari awal itu, wanita ditentukan untuk menjadi pasangan sepadan. Untuk protect Adam. Karena itu perempuan harus hati-hati. Kalau kita punya anak wanita, anak perempuan, ajari dia namanya karakter dan wibawa. Makanya laki-laki kalau mudah jatuh cinta itu remnya di mana? Si perempuan. Makanya sebagai wanita itu harus dipersiapkan. Jangan pernah kita anggap sebelah mata, apalagi keluarga yang sangat-sangat kolot. Oh, anak perempuan nggak seperti laki-laki. Laki-laki lebih dijagokan. Tuhan tuh ciptakan semua itu ada fungsinya. Laki sendiri, perempuan sendiri. Tuhan bicara dulu sama sang istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Disuruh tunduk ini nggak populer hari-hari ini, apalagi zaman seperti ini sekarang. Semua orang mau kudu feminis semuanya. Apa yang laki bisa? Gua bisa, perempuan berkata. Enggak, sama dengan sebaliknya. Enggak semua yang laki bisa, semua perempuan bisa, itu laki bisa. Kami enggak bisa melahirkan anak. Makanya pasangan homoseksual ngadopsi kan, dan itu rusak, itu kasihan anak yang diadopsi begitu. Lebih baik lilitkan aja batu kilangan, cemplungkan ke dalam laut daripada kau sesatkan salah satu anak ini. Tidak ada yang lebih menyesatkan daripada kalau dia dibesarkan oleh papa mama sama-sama punya kumis. Atau papa mama ayah ibu yang sama-sama punya kandungan. Saya dorong Anda untuk pahami truth ini. Laki dan perempuan bukan untuk saingan. Karena itu dari sejak pacaran, dari sejak kita mendidik anak, kita harus didik mereka dengan benar. Kita harus mengerti secara alkitabiah kenapa kita dikasih anak cowok, kenapa kita dikasih anak cewek. Tapi musibah bagi beberapa keluarga, waduh anak gua cowok semua, udah 3,
Coba sekali lagi deh, siapa tahu keempat ini cewek, tiba-tiba 45 kembar laki. Pendawa namanya. Atau sebaliknya, perempuan semua, gak ada lakinya, gak ada yang meneruskan aku. Percayalah daripada, semua tergantung didikan. Kalau Anda punya anak cowok semuanya tidak Anda didik juga percuma. Anda bukan punya 3 penerus, tapi 3 monster. Ya. Jadi kita paham ini dulu. Sekarang ayat yang ke-22 saya baca lagi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kita gak boleh sembarang tunduk. Wanita gak boleh sembarang tunduk. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ada kata sama seperti. Katakan sama seperti. Jadi patronnya di situ. Dialah yang menyelamatkan tubuh. D di sini bukan suami. Tapi suami surgawi Kristus. Karena itu sebagaimana. Katakan sebagaimana. Sebagaimana jemaat tunduk sama Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jangan sembarang tunduk. Ini tidak boleh disalahguna oleh wanita yang memang tukang pemberontak. Ya, yang kepalanya itu tidak mau dikasih authority atau otoritas ilahi. Ada wanita yang kayak gitu, susah. Perempuan seperti itu menurut saya bukan justru wanita yang percaya diri, justru wanita yang tidak aman diri. Saya mendidik anak saya, perempuan Vanessa, untuk menjadi seorang yang sangat mandiri dari sejak kecil sebelum dia senang sama siapa-siapa. Anak kami sulung adalah wanita. Dan dia serba bisa, musik bisa, pokoknya serba bisa lah. Dia juga penuh dengan kreativitas, karate bisa, segala sesuatu lah. Yang ada saya bukan berarti mentang-mentang perempuan lalu nanti tinggal tunggu suatu hari menikah. Enggak, kami persiapkan dia untuk menjadi penolong yang terbaik bagi suaminya suatu hari. Tapi saya beritahu sama anak saya bahwa suatu hari kamu harus tunduk pada seorang laki-laki, bukan kamu ketakutan, tapi karena kamu kasih. Karena kamu tidak mungkin bisa menjadi serupa dengan Kristus sebelum kamu tunduk pada seorang pria dalam pernikahan suatu saat nanti. Bahkan seorang wanita yang bujangan pun tidak bisa penuh Kristus jikalau dia tidak belajar tunduk. Makanya itu perempuan meskipun dia tidak menikah seumur hidup, dia tetap ada figur laki seperti ayahnya. Ayahnya gak ada ntar siapa, pokoknya dia pasti akan ada hubungan sehat ya dengan suatu figur, dan dia harus belajar untuk tunduk. Jadi kata tunduk di sini itu jangan anti. Justru ini indah, ini panggilan Kristus dalam kehidupan seorang wanita. Anak saya, kalau dibukakan pintu, ya itu adalah panggilan hidupnya, bukan berarti dilayani, tapi suami memberi dia jalan dulu, ladies first. Itu tatanan ilahi, jangan kau ubah-ubah seperti gravitasi. Bukan berarti dia terlalu lemah untuk buka pintu sendiri. Wong dia angkat besi, dia bisa. Tapi to give yourself, untuk memberikan, kadang-kadang kalau misalnya seorang cowok nih mau bawain barangnya, gak apa-apa aku bisa kalau dia suaminya. Let me be your man. Aku tahu kamu bisa, but let me be your man. Nah yang cowok mesti man up. Apa itu udah punya anak, sama anak jalan di depan, belakang, bawa tas begini, si istrinya. Man up. Itu buruk sekali ngajarin anak, begitu caranya. Lalu nanti sudah bawa baby, bawa tas ranselnya, susu semuanya, sang cowok cuma jalan dengan anak prianya begini, satu ibu bawa baby. Itu buruk. Ya. Laki juga harus man up. Let me be your man. I know you can, but still let me be your man. Aku gak mau bahwa tugas ini diserahkan ke orang lain, pria lain dalam hidupku. It is my privilege to serve you as your man. Adalah sebuah keistimewaan. Ada suatu privilege atau suatu hak eksklusif untuk saya menjadi pria atau menjadi lelakimu. Melayani ini. Aku gak mau lelaki lain melakukannya untukmu. Leadership laki-laki, kepemimpinan laki-laki sebelum saya masuk ke sana adalah kepemimpinan hamba. Bukan otoriter. Tapi servant leadership. Nanti kita akan masuk ke suami nanti sebentar lagi ya. Tapi ngomong sama istri dulu, ngomong sampai kenyang dulu tentang yang ini. Jangan sembarang tunduk. Nah, bagaimana caranya tunduk? Seorang wanita, di sini kan tadi ada kata sama seperti sama sebagaimana. Tadi yang kita ulangi, tadi waktu Anda ulangi saya.
Sama seperti dan sebagaimana. Berarti seorang wanita dalam konteks pernikahan, seorang istri, tunduklah kepada suamimu dengan cara, tunduklah kepada suamimu dengan cara yang baik dan benar, sesuai kebutuhan suami. Tunduklah kepada suamimu sesuai kebutuhannya. Cari alasan untuk melayani dia according to his need. Nah kalau suami saya butuhnya yang enggak gimana? Butuh yang salah-salah. Makanya ada kata sebagaimana. Sebagaimana Kristus kepala bagi jemaat. Tunduklah kepada mereka dan doronglah mereka untuk tunduk pada Kristus. Istri itu penolong sepadan. Dia tunduk pada suaminya dan mendorong suaminya untuk tunduk pada Kristus. Karena itu istri jangan dijadikan partner in crime oleh sang suami. Kalau suaminya korupsi, istri harus berkata, jangan pak. Suaminya mau salibkan Yesus alias Pilatus, istrinya berkata, semalam aku tersiksa dalam mimpi. Karena orang benar ini. Stop what you are doing while you can. Hentikan selama kau masih bisa. Istri jangan bareng-bareng minum. Istri jangan bareng-bareng dugem. Istri jangan sama-sama, oh iya gak apa-apa, asal aku dapat allowance. Tahu kalau suaminya itu dapatnya gak halal tuh duitnya. Kita yang harus tolak. Saya harus wakili, Anda. Istri harus tolak dan berkata, papa, sekepingin-kepinginnya aku, karena sekarang ini kita lagi butuh. Jangan halalkan semua cara. Oh asal gue bisa shopping gitu. Gak boleh pak, ini gak boleh, uang ini gak boleh diterima. Gak boleh pakai cara begini. Istri harus menentang, loh katanya tunduk. Loh tunduk sebagaimana Kristus kepala jemaat. Kalau suami mau menyembah berhala, masa ada berkata silakan. Suami mau pindah agama, mau pindah kepercayaan, tadinya Kristen sekarang bukan, ya sudah gue ikut papa. Nah, harus Anda pasang badan dan berkata jangan, jadilah Hawa yang berbeda. No, itu tunduk sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Penundukan terakhir itu Kristus, bukan suami. Paham ya, Bapak Ibu ya? Kalau Kristus tidak menjadi penengah, tidak menjadi senternya hubungan suami istri, itu pernikahan gak mungkin harmonis. Permukaan aja kompak, apalagi kompak soal kejahatan, itu cepat lambat nanti akan mengalami kutukan. Runtuh, apapun yang kau berhalakan di atas Tuhan. Apalagi jadi Tuhan. Suamimu jadi Tuhan, istrimu jadi Tuhan. Sebentar lagi ya. Itu akan hancur. Itu pasti tidak akan permanen, apalagi kekal. Apapun yang kau berhalakan, tidak akan bisa kau nikmati. Mengertilah ini bahwa suami, istri tunduklah pada suami sebagaimana sama seperti Kristus itu, Kristus ini. Doronglah suamimu untuk tunduk pada Kristus. Kalau enggak ya perempuan di situ itu tinggal di sana di posisi itu di sebelah suamimu sebagai penolong sepadan. Itu dosa besar loh. Tuhan mempercayakan seorang putra kerajaan sorga, tapi kau tidak halangi dia berbuat jahat. Malah justru kau ikut-ikut dengan dia. Tuhan kasih seorang putra kerajaan sorga ditaruh di sebelahmu, kau salah guna. Bukan kau dorong untuk dia mengenal Bapaknya, untuk mengenal juru selamatnya, untuk melayani Tuhannya. Dosa. Istri tidak boleh ikut-ikut berbuat jahat. Hari-hari ini ya banyak kasus orang-orang baik, orang benar, tapi salah nikah. Well, salah nikah itu relatif ya. Pernikahan salah pun bisa benar kalau akhirnya dia benar-benar jalan dalam kebenaran. Orang ada yang mulainya salah loh. Ada yang mulai dengan kecelakaan dulu. Tapi akhirnya dia berjalan dalam kebenaran. Yeremia berkata, kalau dia jalannya dalam pertobatan sungguh-sungguh, Tuhan ubahkan. Tapi ada orang yang benar tapi habis itu salah ya, sama aja. Ujungnya juga runtuh. Jangan pernah, mentang-mentang kita pernah benar, kita berkata, aku benar, aku dulu benar loh. Tuhan berkata gak pakai lo. Yang penting sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, saya melihat hari-hari ini banyak kasus di mana orang benar, orang baik, salah nikah. Ini salahkan istrinya? Iya. Tunggu ya yang suami nanti akan dapat gilirannya.
salah nikah, apes dia. Orang bener, sekarang ngawur jalannya. Kenapa? Ya istrinya di sebelahnya, kompori dia. Istri kok jadi kompor? Istri harus jadi remnya. Tapi untuk perkara-perkara Tuhan, dia jadi turbonya. Tapi bagi perkara-perkara salah, dia harus jadi jangkarnya. Itu artinya tunduk sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Itu artinya sama seperti kepada Kristus. That's what it means. Your commitment is to Christ dan to your husband. Ke Kristus lalu ke suamimu. Amin. Itulah sebabnya seorang wanita waktu pacaran, diajak pacarannya gak benar sama laki-lakinya mau. Anda sudah langsung tahu, Anda sudah tahu. Laki-laki itu adalah berhala pengganti Kristus di hidupmu. Anda rela melanggar Kristus demi dia kok. Percayalah nanti waktu Anda menikah, meskipun pendeta mau ngomong apa, kalau pendeta gak tahu, makanya pendeta harus cari tahu sebelum memberkati seorang, tanya. Kau sudah jaga kekudusan kagak? Supaya jangan sampai kita nanti dianggap malpraktik oleh Tuhan Yesus. Fondasinya salah, nanti gimana berkat Tuhan itu bisa turun dalam rumah tangga itu. Berkat yang saya maksudkan bukan hanya materi. Langit bukan menjadi langit besi, tanah bukan menjadi tanah tembaga. Lebih dari itu, berkat rohani itu lebih penting. Karena itu yang utama, itu pertama-tama. Kalau Anda sudah jadikan laki-laki itu, Anda biarkan dia mau lakukan apa saja. Nanti ya suatu saat ya, jangan harap Kristus akan memberkati rumah tanggamu. Rumahmu ada tetapi tidak akan homey. Rumahnya ada tapi nggak ada anak tangganya, nggak bisa masuk level berikutnya. Jangan harap Tuhan akan memberkati this relationship. Paling-paling hanyalah liturgi di dalam gereja, tapi berkat itu sungguhan nggak ada. Berkat itu harus dicari kok, bukan sebuah acara. Don't even think that there's gonna be a blessing. Saya ngomong gini mungkin terlalu keras. Tapi lebih baik saya tegas, berkat itu tidak bisa abal-abal. Karena pemberi berkat itu hidup orangnya. Namanya Allah Bapa dan dia Maha tahu. Pemberi berkat itu hidup. Kalau mau berkat versi Las Vegas ya siapa aja bisa. Zaman sekarang itu ridiculous. Benar-benar kalau Anda lihat ya. Siapa minta temannya to officiate the wedding. Mereka sudah lagi, misalnya kayak di Amerika di mana. Yang officiate the wedding itu bisa aja siapa saja. Bisa siapa aja. Lucu temannya segalanya atas nama apa? By the state katanya. Dengan negara mengesahkan. Pernikahan itu institusi ilahi. Ide Allah. Disahkan negara. Harusnya I pronounce you husband and wife by God's authority. Dan tanda tangan. Catatan. Berkat itu turun dari Tuhan. Di mana kita tahu, gimana kita bisa tahu berkat itu ada enggak? Kalau kita pursue it with the right heart. Kalau kita mengejar dengan hati yang benar. Itulah sebabnya jangan sampai kau izinkan anak perempuanmu tidak punya gambar diri. Tidak punya prinsip prinsip rohani. Yang wanita di sini yang masih pacaran. Jangan kau izinkan just whatever. Kecuali kalau Anda hanyalah, sorry to say, kalau you're just a playgirl. You're a player. Kalau Anda memang sungguh-sungguh serius sama laki itu, sama cowok itu, pikir panjang. Dia suatu hari akan kau panggil suami. If he can cheat with you. Kalau dia bisa melakukan sesuatu yang salah bersama denganmu. Nanti tidak ada garansi bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang salah di belakangmu. Kalau orang bisa mencuri di depan saya bersama saya. Kita curi. Saya tidak akan bawa dia ke rumah saya. Karena kalau dia bisa curi di minimarket ini. Di supermarket ini. Nanti di rumahku pasti barangku juga hilang. If he can steal here with me, he can steal from me. Kalau dia bisa mencuri bersama dengan saya, dia bisa mencuri dari saya. Be smart girls, be smart. Suatu hari akan ada orang lain yang memanggil cowokmu ini, ayah, papa. Gimana imam ini mau ajarkan apa? Dia pencuri dari awal. Think, my friend, think, mikir. Karena itu seorang wanita yang memberi diri sebelum waktunya, itu kebodohan luar biasa. Karena orang itu membunuh masa depannya. Seperti Esau yang mau balikin lagi itu nama berkat. Gak bisa lagi, dengan air mata pun juga sudah terlambat. There are some blessing that could never be restored. Karena you give that away deliberately. Secara sengaja.
Jangan lakukan itu. Hidup bujangan adalah berkat. Amin. Semoga ini berguna. Aduh, di sini beberapa orang berkata, aku tahu gitu, saya bawa anak saya hari ini untuk dengarkan ini. Ya sudah, salah sendiri, ajarin sendiri nanti habis ini ya. Oke, but I love you. Saya ingin sekali untuk memberikan satu perlindungan untuk family, keluarga. Gereja harus berbicara prinsip, dan prinsip itu harus mudah dimengerti. Instead of daripada kita berkata jangan ini, jangan itu, kita harus jelaskan why-nya kan, kenapa kan. Makanya itu saya mencoba untuk take the challenge, untuk ambil tantangan ini dengan menjelaskan why-nya ke saudara, ke Anda. Ya, supaya dijelaskan dengan masuk akal, padahal ini sebenarnya, ini semuanya adalah firman Tuhan yang melampaui akal budi manusia. Tapi saya harap Anda bisa mengerti why-nya. Jelaskan pada anak Anda boleh tiru. Di sini tidak ada copyright, yang ada adalah right to copy. Silakan pakai apa yang saya sampaikan ini, jelaskan ke anak-anakmu. Bisa dari kecil. Apa yang saya ajarkan ini semua adalah yang saya terapkan dulu di keluargaku. Saya ngomong gini sama anak perempuan juga. Someday ya, begini dan begitu. Jadi anak-anak kami tidak ngawur. Udah punya prinsip dari sejak masa kecil. Anda juga bisa tiru kalau mau ya. Amin. Lanjut ya, sekarang yang suaminya udah gak sabar rasanya. Kapan kami dikuliti? Sekarang. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya ya, untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Pahami enggak? Hai suami, kasihilah istrimu. Laki itu bukan tukang kasih. Dari kecil tukang pukul. Kasih yang namanya Barbie ke tangan anak perempuan, dirawat, ditimang-timang. Cowok dijadikan sansak. Boneka enggak lama hidupnya di tangan seorang anak cowok. Jikalau Anda punya anak cowok dari kecil dikasih boneka atau Barbie gitu, lalu ditimang-timang, di make up, hati-hati, kita doakan kelepasan. Cowok itu des. Tapi malah justru suruh mengasihi, sulit. Kita seperti harus menjadi orang lain. Supaya harmonis, kita harus jadi orang lain. Bukan berarti kepalsuan. Tapi kita tidak boleh memberhalakan yang namanya, mendewakan yang namanya, gue memang begini, memang gak bisa ngomong orangnya. Gak boleh. Buktinya orang kayak gitu, nanti kalau ketemu sama orang, dia butuh, dia bisa ngomong tuh. Bukannya dia gak bisa, dia gak mau berusaha. Kalau keluargamu, hai bapak-bapak, penting bagimu, kau akan berusaha. Jadi orang lain pun jadi. Bukan pura-pura. Tapi jadi orang lebih daripada dirimu yang telah kau ketahui. Jadi lebih dari itu. Satu hal, saya sendiri secara pribadi saya saksi. Saya kesaksian. Saya dari kecil itu pindah-pindah negara. Udah jauh hidupnya dari orang tua. Saya di Indonesia itu hanya SD kelas 2, itu pun turun kelas karena saya gak bisa bahasa Indo. Saya pulang dari Taiwan, saya ngomong bahasa Chinese. Lalu habis itu saya sampai SMP 1 saja lulus. SMP 2 hanya 1 hari, lalu saya pindah Singapura, saya sekolah di sana. Dengan kata lain, hidup saya bersama dengan orang tua, itu hanya SD sampai SMP 1. SD pun gak penuh. Saya hidup itu sendiri. Ya sama Koko, lalu nanti sama adik di Singapura, waktu sama Koko di Taiwan. Pokoknya begitulah, pindah negara. Jadi saya memang orangnya itu sudah biasa, makan sendiri, apa sendiri, semua sendiri. Jadi orang menikah itu susah bagi saya, karena harus cerita. Harus komunikasi. Ya. Komunikasi. Komunikasi yang fasih itulah komunikasi. Harus duduk, nunggu dulu, makan ya. Saya paling gak ngerti dulu gitu tuh. Saya dulu waktu di Indonesia awal-awal, waktu pulang itu saya masih aneh. Makan lah, kenapa harus minta izin? Makan ya. Kok yang bayar kok yang makan sendiri? Pikirannya individualistis sekali. Saya gitu dulu. Waktu sekolah di Kanada semuanya.
Jadi Western mindednya ada, Eastern mindednya juga ada. Saya nggak tahu, saya ini nggak punya identitas yang jelas. Sana sini, sini sana. Tapi akhirnya saya mengerti sebagai orang yang menikah. Atau yang akan menikah saat itu. Saya harus belajar jadi orang lain. Bukan jadi orang lain itu pura-pura palsu. Tapi saya belajar mengadopsi sesuatu yang lebih daripada yang ku tahu. Mau makan? Makan ya. Ambilin dulu. Saya belajar begitu. Belajar untuk menjadi makhluk kasih. Padahal dulu cuek sekali. Hari ini saya terapkan. Sebagai pengkhotbah apalagi. Ini peluru habis. Pulang ke rumah itu Anda kepingin me time kan? Padahal lo setiap hari cuma ketemu berapa orang doang. Saya ketemu orang itu, ini gak membesar-besarkan, at least ya. Setiap minggu itu ribuan orang. Yang langsung ngobrol mungkin puluhan pasti. Ya, ratusan. Jadi kepingin me time. Pulang ke rumah itu mau diem, mau bisu. Habis nih peluru. Berapa kali kebaktian, tapi tetap pulang saya akan komunikasi dengan istri, saya akan cerita semua. Sebagaimana juga sebaliknya, itu sudah komitmen. Dan tidak bisa tidak, seorang laki-laki harus mengasihi istrinya, bukan sesuai dengan versinya, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Perempuan, bapak-bapak, itu butuh diperhatikan. Perempuan itu butuh diajak ngomong. Enggak ya, mungkin saya yang salah ya. Ibu-ibu enggak kepingin diajak ngomong ya? Oh enggak ya? Paling tidak kepingin diperhatikan, kepingin ini. Kita harus komunikasi. Sedangkan kita maunya diem, udah enggak mau ngomong sepatah kata lagi. Suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Memandikannya dengan air dan firman lagi. Komunikasi harus jalan. Sometimes very tired, but you have to save the best for last, seperti lagu itu. Cerita, ngobrol, meskipun nggak bisa ceritakan semua, memori kita terbatas, masa semua detil-detil kita ceritakan, tetapi hal-hal yang penting tidak mungkin terlewatkan. Tidak ada sehari dilewatkan tanpa sang kepala keluarga bercerita kepada orang paling utama di hidupnya, partner yang paling wahid di dalam kasih karunia-Nya. Dia harus cerita sama istrinya begini, begitu, dan sebagainya. Karena tidak ada yang namanya keberhasilan tanpa satu infrastruktur dalam hubungan. Komunikasi. Dan komunikasi bukanlah sekedar sebatas kata-kata, luang waktu dan sebagainya. Kasih istrimu dengan cara yang dia butuh, bukan sesuai dengan yang kau ingin, bukan sesuai dengan versimu. Kalau versi kita laki-laki, kita itu punya dunia sendiri. Kita itu punya me time-nya sendiri. Mau diterusin, bisa ada hobi, bisa ada your friend, my friend. No, kasihi istrimu, pasanganmu dengan cara yang dia butuhkan. Selain itu, dari kata-kata ini, ada keluar kalimat seperti ini ayat 27. Supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Ingat jemaat di sini lambangnya mempelai wanita. Juga mewakili para istri. Dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Seorang pria harus menjaga dignitas, kehormatan istrinya. Dia harus memastikan bahwa istrinya itu tampil cemerlang tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa, kudus tidak bercelah. Istrinya keluar rumah itu penuh dengan kasih sayangnya. Dan bukan ceritain tentang istrinya ke orang-orang lain. Kecuali hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik. Seorang laki-laki yang ceritakan tentang istrinya, struggle in their marriage atau dalam pernikahannya, pergumulan pernikahannya kepada orang lain, apalagi kepada lawan jenisnya. Teman kantor, teman wanita sekantornya dan sebagainya, itu sudah salah. Karena istrimu sudah enggak kau buat cemerlang tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Malah kau ceritakan semua cacat dan kerutnya. Cemerlang ini bukan berlian. Gak tentu istri yang dimanjakan dengan banyak berlian dia akan bahagia. Ya mungkin dia happy luarnya. Wah begini, apalagi kalau perempuan orientasinya udah salah. Tapi sebenarnya dalam ciptaan Allah yang paling primitif, wanita itu tidak dipuaskan dengan berlian dan sebagainya sebenarnya. Sebenarnya dengan perhatian sang laki-laki, dengan cinta kasihnya yang tulus dan murni, itu memuaskan hati seorang perempuan. Itu yang membuat dia panjang umur. Itu yang membuat dia awet muda. Pernahkah Anda lihat bunga sekolah dulu? Ini kembang sekolah ini, paham maksud saya kembang sekolah. Itu dulu semua cowok kejar dia di sekolah. Sekarang kok tiba-tiba udah kerut begitu ya. Dia gak happy pernikahannya.
Ada seorang wanita di situ, seorang perempuan dulu mungkin di sekolahmu. Biasa dia, tapi akhirnya dia jadi istrimu. Dia happy sekali dalam pernikahannya. Tambah awet muda, gak kalah sama artis Korea. Apa perbedaannya? Wanita itu kalau puas batinnya, dia awet muda dengan sendirinya. Saya gak ngomong begini berarti, waduh Pastor Philip salah ngomong gini, suamiku lo mau belikan aku berlian. Bertobatlah. Dia belikan kalau dia mampu ya terserah dia. Tapi kau jangan tuntut. Bukan dengan kepang-kepang, dengan perhiasan itu manusia batiniamu. Itu gak menjamin loh. Saya lihat banyak wanita yang benar-benar bukan cemerlang tapi kinclong. Mati muda. Gak happy. Stres, depresi. Gantung obat. Gak tentu. Inilah salah satu tipu muslihat di bumi ini. Orang kira happy ya dia punya segalanya. Gak tentu. You gak tahu. Karena Anda gak pernah duduk dengarkan konseling mereka. We have. Nggak tentu benar. Nggak tentu orang-orang paling bahagia dalam bling-bling empire itu. Ya. Yang laki-laki berkata, bagus Pastor Philip. Khotbahkan Pastor Philip, katanya mau kulitin kami, tapi justru sekarang kami diagung-agungkan. Wah, gini kan saya hemat, jadi saya nggak perlu beli berlian. Bapak-bapak, belikan. Kalau Anda mampu, kenapa Anda nggak manjakan istrimu? Kalau memang itu halal, itu adalah uang-uangmu. Bukan itu tapi itu bukan substitusi atau pengganti kasih yang sejati. Paham ya? Sampai seorang wanita sudah menganggap materi itu membahagiakan dia, itu wanita sudah sakit mah. Begitu parah akutnya mah itu sampai dia sudah gak nafsu makan sesungguhnya. Ya, itu sudah wanita anoreksia secara rohani. Dia sudah gak bisa makan makanan sehat. Dia sudah tidak lagi menginginkan kasih sang suami. Yang penting cekbooknya. Itu berarti sudah parah ini, sudah keadaannya ini sudah benar-benar stadium 4. Kalau seorang anak juga nanti, ini saya dahului, seorang anak sudah kepingin lagi, sudah dapat mobil, dapat apa dari orang tuanya, sudah gak kepingin punya spend time dengan papa mamanya, gak kepingin lagi papa mamanya, udah gak peduli, udah gak kepingin perhatiannya, gak kepingin kasih yang tulus, itu berarti anak sudah terlalu lama menunggu, gak makan yang benar, gak dapat perhatian, gak dapat kasih, sampai satu titik dia sudah enak, udah muak dengan itu, menunggu, dia mengubah jalur. Dulu makan itu selalu turun ke lambung, sekarang apapun dikeluarkan, dimuntahkan. Sekarang dia sudah tidak bisa terima lagi makanan sehat, dia kepinginnya hanyalah mobil yang keren. Apa? Itu berarti jangan Anda bangga, itu anak Anda sudah salah jalan. Dan siapa yang membuat dia salah jalan? Kau yang membuat dia menunggu sekian lama sampai dia sakit mah. Aduh Pastor Philip ngomong gini rasanya putus asa. Enggak, ini belum game over. Di dalam gereja itu ada alam rohani Efesus pasal 1. Dia memberikan segala sesuatu di dalam alam rohani ini. Semua berkat-berkat Kristus berarti di dalam gereja bisa dipulihkan. Hubungan yang sudah parah akut stadium 4 itu bisa pulih. Tapi harus ada kerjasama dari Anda sebab Roh Kudus tidak pernah memaksa. Dia tidak pernah menyurupi seseorang. Dia selalu memenuhi dan memenuhkan. Kalau Anda mau jalan dengan dia, keluargamu akan berubah. Mungkin dengan progres dulu, nanti akan menjadi sehat. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dari ayat ini saya mendapatkan satu kesimpulan tentang suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Suami kayak gitu. Sebagaimana Kristus mencintai jemaat. Suami demikian. Tunggu, berarti suami bukan hanya juru selamat. Suami istri, suami dengar. Setiap pria Kristen yang menikah otomatis adalah bapak rohani bagi rumahnya. Saya ulang, seorang laki-laki yang menikah atau menjalin hubungan sejak pacaran aja sudah jadi imam. Tanpa jadi pendeta. Sudah jadi imam. Seorang laki-laki yang married sebelum punya anak pun, Sarah itu panggil Abraham, Tuanku, my Lord. Kan kita seneng ya, kalau istri kita melayani kita, semua yang kita mau, my Lord. Gaya seperti film zaman dulu, mungkin Gen Z gak tahu, Oshin itu yang ya wanita Jepang yang kuno, yang masih ada pakai kimono itu, yang tunduk sama istri suaminya. Sekarang Jepang beda. My Lord itu adalah panggilan, bukan hanya akrab, panggilan agung. Dengan kata lain, Sarah berkata tentang Abraham, you are my father.
Baca lagi cara Abraham menjelaskan dirinya. Hai anakku, dia ngomong gitu sama Sarah. Usianya memang jarak lumayan. Misalnya, usianya beda berapa ya? 9 kalau nggak salah. Ya. Tetapi tetap kan bukan anak kan, satu generasi kan 20 tahun. Tapi Abraham sedang mencetuskan bahwa dirinya sebelum jadi bapak segala bangsa, bapak bagi anak-anaknya, Ishak dan segalanya, dia adalah bapak rohani terhadap istrinya sendiri. Meskipun dia ada juga flaw atau celahnya. Tahukah Anda hai pria, you bapak rohaninya istrimu. Apakah pantas kalau seorang ayah rebutan mainan sama anaknya? Kalau Anda lihat di masyarakat, bukankah dihujat? Kalau Anda lihat tiba-tiba di jalan gitu, kalau misalnya kakak adik rebutan mainan, aku, ya biasa. Tinggal dididik aja, jangan begitu. Tapi kalau di luar sana ada satu anak gerang, bapaknya rebutan apa? Misalnya rebutan es krim sama anaknya, perempuan. Punyaku. Anda lihat aja, gak suka. Papa macam apa? Kalau kita punya cara pandang berubah, konflik-konflik gak perlu akan pergi dengan sendirinya di dalam pernikahan. Karena seorang laki-laki yang gak aman diri, gak tahu siapa dia, biasanya akan turun level. Berantem bukan menjadi bagian daripada solusi, tapi selalu jadi bagian dari konflik itu, selalu bagian dari masalah. Kalau kita melihat istri kita sebagai anak rohani kita, bukan kita gaya-gaya mengakuinya, aku bapak rohanimu. Bapak rohani gak gitu kelakuan maupun tonasinya. Tapi di hati diam-diam kau tahu, I am the father figure of my wife. Aku figur ayah bagi istriku. Gak mungkin kau akan berantem untuk hal-hal yang gak perlu. Tetap konflik harus ada. Kalau gak ada konflik dalam suatu pernikahan, pratanda bahwa pernikahan itu memang gak jalan. Kalau Anda gak interest sama satu orang, mungkin Anda juga tidak mau gegeran. Tapi ada hal-hal tertentu yang gegerannya terlalu kanak-kanakan. Segala sesuatu jadi gegeran. Siapa di sini yang langganan frequent flyernya adalah gegeran? Ya, sudah sampai taraf di mana buy one get one free. Saking seringnya. Coba pikirkan. Saya pernah sekali mengkonselingi suami istri yang memang Tom and Jerry. Lalu saya bilang gini, percuma lah mau ngomong apa, masukin ke kasus satu-satu nggak selesai-selesai. Itu kayak gitu orang bukan cari solusi, tapi cari pembenaran. Dia nggak kepingin keluar dari masalahnya, dia kepingin untuk dimenangkan masalahnya. Sama suami istri aja nggak perlu ke pengadilan menganggap konseling pun suatu bentuk peradilan. Saya ngomong dulu, sang istrinya saya bilang, permisi ya, saya ngomong sama suami Anda. Mereka sudah Tom and Jerry, semua dua-dua salah. Saya ngomong sama suaminya, Pak, you nggak sadar ya, rebutan mainan sama anak. Apa maksudnya? Anda itu bapak rohani loh. Detik di mana kamu berkata saya bersedia di pelaminan, engkau figur Kristus bagi istrimu. Gak pantas Pak, saya lihat Anda gegeran seperti ini. Saya gak tertarik dengan kasusnya ini itu, gak pantas. Saya gak respect sama Anda. Saya bilang, dia kaget, saya tidak respect sama Anda. Saya hari ini melihat seorang ayah rebutan sama anak perempuannya. Tapi itu kan istriku, kan anak. Iya saya ngerti. Tapi di mata Tuhan, Tuhan serahkan anak perempuan itu ke tanganmu. Dan kau dijadikan figur sebagaimana Kristus terhadap jemaat. Kau jadi figur Kristusnya. Kau jadi figur Bapa di sorganya. Gak layak. Dia lihat saya. Istrinya jangan tahu. Kalau istrinya tahu gitu, kok enak Bapak gini aku gak mau sekali. Wah heboh Tom and Jerry kan. Kalau gak pentung, gak happy. Masuklah dua-dua. Si istrinya lagi. Setelah itu, selesai itu kelar tuh. Doa nangis tuh. Nangis perempuannya kayak kok nangis. Terus dilus-lus kepalanya istrinya. Istrinya juga mau. Doakan pulih. Saya gak pernah dengar lagi no news is good news. Kami kan seperti dokter. Masalah datang ke kami. Gak ada masalah udah gak kelihatan lagi. Ya gak apa-apa. Good news berarti no news. Gak gitu Pak. The wife beside you itu. Kau jangan tuntun ke dugem. Nggak lucu kan kalau saya tiba-tiba, ayo kita tiadakan nanti kebaktian terakhir kita dugem sama-sama yuk. Di Jaksel. Siapa yang ngajak? Pastor Dede. Jangan kau ajak berbuat jahat dong. Justru kau harus ajari jalan benar. Teladankan supaya dia rasa aman. Gimana sih? Figur ayahnya kok begitu? Kenapa Anda ajak-ajak minum-minum? Saya nggak anti kalau minum, memang kalau social drink, kalau itu memang sudah ada di dalam duniamu, tapi hati-hati. Hati-hati. Ayo semuanya, kenapa diajak ke dosa seksual kalau yang pacaran? Loh bukannya Anda itu adalah bapaknya dia. Oh begini caranya kau memperlakukan.
wanitamu. Terus nanti menikah. Kau mau jadi bapak anak-anaknya? Bapak macam apa? Yang wanita yang pacaran di GMS harus mengerti. Ini bukan standar tinggi, ini standar lumrah. Ini UMR, zaman ini begitu bejat, bobroknya sampai sesuatu yang UMR aja dianggap seperti wow, mewah. Ini bukan standar mewahnya kerajaan sorga. Holiness is minimalis. Setiap wanita di sini, Anda mau cari pacar, laki. Ini ya, mau mendapat seorang boyfriend. Doa ya. Makanya itu berdoalah supaya mereka ber-CG dulu. Dibentuk sama Kristus. Supaya sebelum jatuh cinta denganmu, mereka sudah jatuh cinta dengan Tuhan dulu. Seorang laki itu bapak rohani bagi pasangannya. Otomatis. Tapi Pastor Philip, saya itu gak bisa khotbah. Siapa bilang bapak rohani itu harus pintar khotbah? Gak pintar doa. Siapa bilang doa itu harus fasih lidah? Bapak rohani itu rasa tanggung jawab. Itu number one. Buat apa orang pintar khotbah, pintar nyanyi, pintar segala, tapi gak rasa tanggung jawab sama orang lain? Itu dimulai dengan rasa tanggung jawab yang besar atas kehidupan orang lain. Itu bapak rohani. Daripada orang yang berkicau mania, nanti di saat-saat darurat dia lari dulu, pelampung dia bawa pergi. Mendingan seorang laki-laki yang diam tapi duduk di pintu emergency, nanti ada apa-apa, pelampung kasih yang wanita, dia yang berenang. Itu baru pria. Bukan yang banyak bicara, tapi yang merasa bertanggung jawab. You my responsibility. Berantem boleh, harus. Kalau gak pernah berantem saya curiga nih, ini nikah gak, sungguhan gak? Tapi jangan jadikan langganan dan kebiasaan. Berantem pun akhirnya untuk mempererat hubungan. Laki-laki harus tuntun wanitanya kepada Kristus. Ya, jangan jadi partner in crime. Amin. Saya gak punya waktu untuk selesaikan semua, nanti lain kali saja. Tapi terakhir aja ya, ayat 32, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 32, ternyata begini ya, setelah kita mati, yang menikah, kematian akan memisahkan kita. Karena di sorga, tidak akan ada lagi pernikahan seperti yang kita ngerti di dunia, tapi pernikahan anak domba. Sedih, bagi orang-orang yang merasa pernikahannya happy, sangat mencintai pasangannya. Tetapi jangan khawatir, pergumulan ini akan ada jawabannya suatu hari dalam kekekalan, bahwa Tuhan tidak pernah mengurangi sesuatu yang ada di dunia. Kalau itu sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan tambahkan, meskipun institusinya bukan lagi marriage as we know it, pernikahan seperti yang kita tahu di dunia ini, tetapi kasih akan berlanjut, pengenalan kita, pengetahuan kita, persahabatan kita, justru akan murni, gak ada berantemnya, gak ada curiga, gak ada cemburu. Lalu pertanyaan saya sekarang, kenapa pernikahan itu diadakan di dunia? Jadi pernikahan itu sebenarnya ya, pasanganmu itu adalah suatu pinjaman dari Tuhan. Karena dia pun sebelum hari ini menjadi pasanganmu, dia ditobatkan dulu oleh Roh Kudus. Berarti benar-benar Roh Kudus yang ciptakan dia, ciptaan baru. Bahkan yang ciptakan dia itu adalah Tuhan. Sejak lahir di kandungan mamanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu pinjamkan. Jadi untuk orang-orang yang selama ini merasa, aduh pernikahanku gimana-gimana, you're not stuck forever. Kalau Anda tidak mencintai hari ini dengan I'm sorry I love you-nya, suatu hari akan terlambat Anda akan menyesal. Karena pasanganmu dalam kesempurnaan ketidaksempurnaannya, dia hanyalah pinjaman Tuhan. Just for your life, this life. Jadi tujuannya apa? Rahasia ini besar. Tujuannya apa sih pernikahan itu? Berapa yang saya kepikir ada 4. Pernikahan itu tujuannya, satu adalah companionship atau untuk menemani. Tidak baik seorang manusia sendiri. Manusia itu seorang diri. Hal lain adalah, selain itu adalah procreation atau untuk melahirkan anak-anak. Maleaki katakan, untuk anak-anak kuduslah, aku ingin pernikahan ini kudus. Untuk anak-anak mereka. Juga yang satu lagi sanctification atau pengudusan. Hendaklah setiap orang dengan istrinya, satu istri, hormati ranjang pernikahan. Jadi supaya dijaga di usia percabulan dan perzinahan seperti ini, dengan adanya kebun tertutup, Anda terlindungi. Ya, ada satu lagi, adalah kenapa pernikahan ini ada di dunia, adalah untuk refleksi atau untuk bisa menjadi cermin hubungan Kristus dengan jemaat. Makanya itu pernikahan, itu menjadi cara kita, itu tolak ukur gereja seperti apa. Dan gereja yang benar akan menjadi tolak ukur pernikahan sehat seperti apa. Saya selesaikan dengan ini. Waktu namanya orang jatuh cinta itu biologi. Itu insting manusia, Tuhan ciptakan begitu. Gak usah merasa bersalah, Kidung Agung pun merayakan. Saya jatuh cinta, saya tunggu 4 tahun, seorang gadis. Akhirnya dia mau sama saya. Sekarang jadi istri saya. Saya gak merasa bersalah karena memang Tuhan ciptakan saya untuk bisa punya kapasitas cinta. Bukan hanya agape love,
tapi loving just one woman. Singkat cerita, setelah pacaran, gak perlu lama-lama, karena saya memang betul-betul mau membangun rumah tangga, kami tingsing atau engagement. Setelah engagement itu, udah papa mama saya kalungin segalanya, yaudahlah dalam tradisi kami selesai. Setelah itu 1 tahun persis mesti harus menikah kan? Nah Hamin 1 tahun sebelum pernikahan itu, saya ngomong-ngomong sama my fiancé atau tunangan saya, yang saya panggil gitu, dari dulu gak pernah berubah sampai sekarang, yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Saya bilang sama dia, yang kita mesti harus find out. Meskipun I love you, you love me, no doubt. Why we should get married? Untungnya apa untuk Tuhan? Why? Kita doa. Terjadi pembicaraan. Ini bukan meragukan lagi, gak jadi, bukan loh ya. Ini justru meneguhkan. Lalu Hamin 3 bulan saya bicara. Hamin 1 bulan. Hamin 1 minggu. Saya masih ingat saya ada di rumahnya. Dan kita bicara itu di kebun, ngobrol-ngobrol sama dia. Kita membuat komitmen, dengan kau dan aku jadi satu. Kita ini 2 jadi 1. Surga jangan merugi ya, berarti aku harus jadi 2, kamu jadi 2, paham maksudnya? Kalau dulu saya itu cuma segini sama Tuhan, gara-gara menikah dengan kamu, aku segitu. Kamu dulu, ini dengan kekuatan kelemahanmu, sekarang kekuatanku akan benar-benar mengcover kelemahanmu. Dan sebaliknya, kelemahanku kau tutupi dengan kekuatanmu. Kita berdua akan jadi 200%. Dulu doaku sekian, jadi dengan kamu, doaku gak berkurang. Mungkin aku harus lebih pagi nanti suatu hari kalau punya baby ya kita ya. Tapi aku janji setelah ini aku baca Alkitab lebih banyak. Enggak, mentang-mentang setelah menikah, I'm busy. Saya bilang, kita shake hand sama-sama. Jadi kayak orang teken kontrak. Minggu depannya udah menikah. Saya bilang, okay, let's get married already. Let's make this kingdom work in our family. Saya bilang, this is a kingdom marriage. Rahasia ini besar. Why you get married? Biologi. Sorry ya, Blackie juga biologi. Oh gak tahu ya, Blackie yang waktu kecil kita kan pada nyanyi. Sekali lagi Gen Z, anak-anak saya gak ngerti ya Blackie ya. Makanya dulu zaman kita dulu. Atau lebih tua lagi om-om gitu ya. Nah, saya sekarang juga jadi om. Tadi turun dari panggil om. Dulu itu makanya semua anjing namanya Blackie. Aku punya anjing kecil, ku beri nama. Kok Blackie? Saya salah dengar tuh. Anjing saya dulu soalnya anjing itu loh, apa namanya, Shih Tzu hitam gitu. Hengki. Semua kesamaan, tidak ada kesengajaan. Heli, oh tahu ya berarti ya. Heli, guguk. Heli juga biologi. So what makes you different? Heli juga biologi, juga insting. Yang beda adalah rahasia ini besar, Kristus dan jemaat. Understand, your marriage has a divine purpose. Pernikahanmu ada tujuan ilahi. 4 ini tulis kenapa pernikahanku kurang harmonis. Number 1, fokus melayani pasangan, bukan menuntut. Tuliskan ini, nomor 1. 2, latih komunikasi yang jujur, baik dan benar. Jangan tuntut apa yang tidak kau berikan, oke? Latih komunikasi yang benar. Jangan menuntun satu dengan yang lainnya dalam kejahatan. 3, biasakan saling mengampuni, kalahkan benci. Ini saya tidak sempat tadi itu jelaskan, tapi intinya ada ayat seperti ini. Seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya, tapi mengasuh, merawatinya. Hubunganmu harus kalahkan benci. Sekalipun ada salah masa lalu pun, harus tetap punya DNA, merawat, mengasuh, mengampuni. Gak ada orang sempurna. Hey, you're not perfect too. Jangan tuntut. Biasakan saling mengampuni, kalahkan benci. Yang 4 tadi yang saya jelaskan lewat kesaksian, adopsi visi misi kerajaan Tuhan. Itulah alasannya kenapa pernikahan Anda ada di dunia. Oke? Ada divine purpose in it. Ada tujuan ilahi. Haleluya. Are you blessed? Anda diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.